tujuan pembelajarannya untuk pertemuan ini itu nggak banyak, cuman satu aja. Nah, jadi tujuannya itu setelah menyimak video siswa atau kalian itu diharapkan itu dapat memahami teknik pengolahan serat dan tekstil. Jadi nggak banyak, cuman itu aja. Ketika beres, kalian udah bisa paham tentang teknik-teknik pengolahan serat. Gimana sih cara-cara mengolah serat yang baik dan benar, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita bahas dulu nih. Pelajaran sebelumnya kan kalian masih inget lah ya. Tapi di sini kita mau review lagi sedikit aja tentang jenis-jenis bahan serat. Nah, bahan serat yang kemarin sudah dijelaskan itu ada 3 kan ya. Ada serat dari tumbuhan, ada serat dari hewan, ada juga serat dari mineral. Nah, serat dari tumbuhan itu contohnya kayak serat pada tanaman eceng gondok nih. Contohnya, ini gambar tanaman eceng gondok ini. Nah, eceng gondok ini biasanya yang diambil seratnya itu adalah dari serat bagian batangnya ini, yang agak panjang-panjang ini. Terus ada lagi rami. Rami itu biasanya batangnya juga. Nah, terus ada pohon randu atau pohon kapuk. Biasanya jenis serat pada tumbuhan itu memiliki sifat yang dingin, adem, karena dia menyerap keringat. Jadi adem di badan kita. Makanya biasanya serat-serat dari tumbuhan itu dipakai untuk pakaian-pakaian yang kasual, yang biasa dipakai sehari-hari, karena nggak panas kan ya, kalau untuk di daerah tropis. Nah, selanjutnya ada serat dari hewan. Contohnya kayak misalkan pada ulat sutra, yang kepompongnya itu bisa menghasilkan sutra, yang kainnya itu halus banget. Dan ada juga bulu-bulu hewan, kayak misalkan kambing, terus biri-biri, terus ada lagi ilama yang kemarin itu dijelaskan gambar-gambarnya juga ada. Nah, kalau misalkan belum lihat, silahkan kembali ke video yang sebelumnya. Serat pada hewan ini dia memiliki sifat yang lebih panas, lebih hangat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan serat dari bulu-bulu hewan, tubuh kita itu akan terasa lebih hangat. Makanya biasanya serat-serat pada hewan ini dipakainya di baju-baju musim dingin supaya tubuh kita itu tetap hangat. Terus selanjutnya mineral. Nah, kemarin serat dari mineral ini nggak terlalu dibahas ya. Di sini juga nggak akan terlalu kita bahas karena ini kan lebih ke produksi yang kimia. Untuk memproduksinya ini perlu bahan-bahan yang sangat canggih lah. Itu. Nah, contoh serat mineral itu kayak misalkan serat fiber. Serat fiber itu yang biasa dipakai untuk joran-joran pancing supaya kuat. Terus bisa juga dipakai buat kabel. Itu juga menggunakan serat fiber. Terus ada juga serat karbon. Serat karbon itu biasanya yang dipakai untuk kap-kap mobil supaya kuat. Terus ada juga serat asbes. Kalau asbes kalian tahu pasti kan? Nah, serat asbes itu biasanya dipakai untuk atap-atap. Nah, serat asbes itu murah banget, tapi saran saya, serat asbes ini sebaiknya tidak digunakan lagi, karena serat asbes ini sangat berbahaya kalau misalkan digunakan sebagai atap. Karena sudah banyak banget kasus-kasusnya, pabrik-pabrik yang menggunakan asbes itu dia karyawannya banyak menderita kanker. Karena ketika asbes kena panas, terus kena hujan, panas, hujan, panas, hujan, dia materialnya itu akan jatuh jadi butiran-butiran kecil dan jatuh ke bawah. Dan jika itu terhirup melalui paru-paru kita, itu akan menyebabkan kanker karena dia bersifat karsinogenik. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi utama nih. Cara pengolahan bahan serat. Nah, jadi awalnya serat yang kalian dapat, misalkan kalian dapat serat dari tanaman katun, itu dia masih berupa serat-serat kayak gini nih. Nih, yang dipegang sama bapak ini nih. Nih, kecil-kecil kayak gini. Nah, seratnya ini halus-halus banget dan pendek-pendek biasanya. Nah, supaya dia lebih kuat dan lebih panjang, itu harus kita pintal.
Nah, cara pemintalannya itu bisa kita putar atau bisa juga pakai alat. Tapi yang paling sederhana ya ini, kita putar gitu aja. Kita pilin. Nah, itu namanya dipintal sehingga dia menjadi benang-benang halus yang lebih kuat dan panjang. Nah, selanjutnya cara pengolahan bahan serat yang kedua, tadi benang-benang yang sudah jadi atau serat yang sudah menjadi benang itu digulung. Nah, untuk apa sih? Kenapa sih harus digulung? Itu karena supaya dia nggak kusut. Karena kalau misalkan benang dibiarin gitu aja, nah pas mau kita pakai dia bakalan kusut nantinya. Makanya benang-benang yang sudah dibuat tadi harus langsung digulung supaya lebih rapi dan tidak kusut. Cara pengolahan bahan serat yang ketiga itu adalah dengan diwarnai. Nah, biasanya proses pewarnaan ini dicelup, menggunakan teknik celup nih, kayak yang dilakuin oleh bapak ini nih. Jadi dia diwarnai dengan cara dicelup ke dalam ember atau tong yang berisi pewarna cair. Nah, biasanya warna-warna yang digunakan itu adalah warna-warna yang kuat. Nah, kenapa sih kok harus diwarnain? Ada yang bisa jawab? Nah, iya benar. Kenapa harus diwarnain? Itu karena bahan-bahan yang dari alam itu warnanya kurang menarik. Kayak misalkan putih aja atau warnanya kusam kayak gitu. Makanya perlu kita warnai supaya lebih menarik lah ketika nanti kalau misalkan kita mau buat baju, lebih menarik warnanya lebih menarik gitu. Karena kalau misalkan lebih menarik itu kan berarti meningkatkan nilai jualnya juga. Nah, coba bandingin ini yang belum diwarnai dan ini yang sudah diwarnai. Lihat perbedaannya. Yang masih alami belum diwarnai itu warnanya kusam, kurang menarik. Tapi yang sudah diwarnai, tapi ini masih basah juga ya, itu lebih menarik gitu. Selanjutnya cara pengolahan bahan serat yang keempat. Oh maaf, ini salah ketik. Yang keempat itu adalah penurunan benang. Jadi setelah bapak ini selesai mewarnai benangnya, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, dia ditindaklanjuti, ditenun seperti yang dilakukan oleh ibu ini untuk menjadi kain. Nih lihat, awalnya benang, ini masih benang. Nah, begitu sampai sini udah ditenunnya, dia udah jadi kain nih, udah rapi. Nah, selanjutnya proses produksi. Proses produksi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik penenunan atau menenun. Jadi teknik menenun ini dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Nah, kalian tahu tapestri itu apa? Kalau misalkan nggak tahu, tapestri itu kayak gini nih contohnya. Ini kain tapestri. Jadi tapestri itu merupakan suatu teknik yang sudah lama banget. Teknik paling kuno lah, paling sederhana yang sudah dilakukan dari nenek moyang kita. Jadi tapestri itu dia merajut itu secara horizontal kayak gini. Ini orangnya lagi melakukan tapestri. Biasanya tapestri itu menggunakan alat berupa spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakaian. Nah, ini nih. Ini adalah si spanramnya atau bingkai kayu. Spanram itu artinya bingkai kayu. Nah, setelah dilakukan proses kerajinan tapestri, hasilnya seperti ini. Bagus kan? Nah, teknik produksi yang kedua itu adalah dengan melakukan penjahitan. Nah, menjahit itu adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, nih dengan tangan kayak gini, atau bisa juga dengan mesin jahit yang udah lebih modern. Dan tentunya jika menggunakan mesin jahit ini, jahitan bakal lebih rapih dan lebih mudah. Nah, dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warnanya. Jadi supaya warnanya lebih rapi itu dijahit dulu kayak gitu.
Terus proses produksi yang kedua itu adalah dengan cara mengikat. Jadi mengikat itu adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan helaian lainnya dengan menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Jadi contohnya itu kayak gini nih. Nah, kan tadi udah jadi benang-benang tuh ya. Benang-benangnya itu dibuat simpul-simpul sehingga menjadi makramen. Ini namanya makramen. Nah, terus atau bisa juga teknik pengikatan ini digunakan untuk teknik pewarnaan. Jadi ini sebenarnya bajunya polos, warnanya putih, tapi dia diikat pakai kain, diputer-puter, terus dicelup atau ditetesi oleh warna pakaian gitu. Jadi warnanya bagus kayak gini, warna pelangi gitu. Ini sebenarnya ikatan. Jadi pusatnya itu ada di sini, pusat ikatannya. Nah, selanjutnya syarat perancangan benda kerajinan. Jadi ketika kita melakukan atau membuat suatu kerajinan, itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan kegunaannya. Jadi benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Kayak misalkan mangkuk untuk wadah sayur. Namanya sayur kan ya. Sayur itu kan biasanya berkuah. Jadi bentuknya harus kayak cekung gitu. Coba kalian bayangkan kalau misalkan wadah sayur itu dibuatnya pipih. Tentunya kita nggak bisa makan kuah sayur sop, atau kita nggak bisa makan soto pakai piring yang pipih banget kayak gitu, kayak plat gitu. Nah, makanya kegunaan itu penting banget ketika kita membuat suatu kerajinan. Nah, selanjutnya itu adalah kita juga harus memperhatikan hal kenyamanan atau comfortable. Jadi benda kerajinan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya kayak misalkan ketika kalian membuat gelas nih, supaya mudah dipegang, gelasnya dikasih pegangan, jadilah cangkir kayak gitu. Ada desain pegangannya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada pegangannya kan, kalau kita pakai untuk minuman yang panas-panas itu kan agak susah juga kan yang megangnya. Jadi lebih nyaman kalau misalkan ada pegangannya, lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya adalah kita juga ketika membuat suatu kerajinan harus memperhatikan keluasan atau fleksibilitas lah. Jadi benda kerajinan itu harus punya keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya kayak misalkan kita mau buat sendal. Sendal itu kan harus fleksibel gitu kan. Kalau misalkan sendal nggak fleksibel, keras, ajek atau kaku gitu, bakalan nggak enak dipakainya, susah gitu dipakainya. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya kita juga harus memperhatikan keamanan ketika kita membuat suatu kerajinan. Jadi benda kerajinan itu nggak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, ketika kita membuat pakaian, kita harus memperhatikan bahan pewarna yang kita gunakan. Bahan pewarnanya itu tidak boleh mengandung suatu zat yang karsinogenik atau menyebabkan kanker. Itu bahaya banget. Jadi ini keamanan itu sangat penting ketika kita membuat suatu kerajinan. Apalagi kerajinan-kerajinan yang untuk anak-anak. Itu kan anak-anak kan masih rentan. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Terus, nah yang gak kalah pentingnya itu adalah keindahan atau estetiknya. Kalau misalkan benda yang indah itu pasti punya daya tarik yang lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa aja. Ya pasti kan ya, kalian lebih suka baju yang bagus daripada baju yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi faktor keindahan atau estetik ini penting sekali dalam pembuatan kerajinan. Oke, selanjutnya adalah proses perancangan karya kerajinan. Nah, di sini ada beberapa langkah nih, ada 8 langkah, 8 proses perancangan karya kerajinan. Yang pertama itu kalian harus menentukan bahan dan jenis kerajinan apa yang mau kalian buat. Jadi misalkan kalian mau buat kerajinan makramen kayak tadi, atau misalkan kerajinan
yang pewarnaan ikat celup tadi atau ikat tetes tadi, atau kalian mau misalkan buat lukisan. Nah itu harus kalian tentukan dulu kalian mau buat apa nih. Kalau kalian nggak tahu mau buat apa tapi kalian pengen bilang, saya pengen buat kerajinan tapi nggak tahu apa yang mau dibuat, ya itu percuma. Yang tahapan kedua yaitu adalah penggalian ide dari berbagai sumber. Jadi ketika kalian udah menentukan nih, kalian mau buat makramen, kalian cari dari berbagai sumber. Kayak misalkan kalian bisa lihat dari internet atau bisa lihat dari toko-toko. Misalkan kalian mau buat makramen, kalian bisa cari searching di Google itu, makramen bentuknya kayak mana aja sih yang bagus tuh. Nah setelah itu, setelah kalian cari dari berbagai sumber tadi, kalian buatlah sketsanya. Nah kalian buat sketsanya, sketsa kasar nggak apa-apa, yang penting kalian punya skets, kalian tahu kalian harus ngapain setelah itu. Nah setelah kalian buat beberapa sketsa karya, kalian pilih nih, kita masuk ke tahap yang keempat, kalian pilih mana sketsa yang paling bagus untuk karya tersebut. Misalkan kalian buat 4 sketsa nih, ternyata menurut kalian sketsa ketiga itu adalah yang paling bagus. Nah kalian pilihlah sketsa yang ketiga itu. Nah selanjutnya dari sketsa yang ketiga itu, kumpulin alat sama bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk ngebuat makramen tersebut. Jadi misalkan kalian membuat makramen yang ada kacanya, ada cerminnya. Jadi kalian harus mengumpulkan cerminnya juga, kayunya juga, talinya juga. Misalkan talinya kalian juga harus tentukan tuh mau tali yang kayak mana. Kan banyak banget macam-macam talinya. Nah selanjutnya di proses yang keenam, barulah kita buat karyanya kayak apa. Kita buat karyanya dengan sepenuh hati. Terus selanjutnya kalau misalkan udah beres karya kerajinan kalian, baru dievaluasi. Kalian tanya deh ke teman-teman kalian, atau misalkan ke guru kalian, atau ke saya bisa, atau ke orang tua kalian. Pokoknya tanya ke orang lain, menurut mereka gimana nih karyanya? Ada yang perlu ditambahin kah? Ada yang perlu diperbaiki kah? Atau ada masukan lain nggak? Ada komentar nggak? Kalau misalkan ada komentar yang lebih bagus, yang menurut kalian lebih bagus, ya kalian lakukan. Kalian revisi karya kaliannya, supaya kedepannya karya kalian itu bakalan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Begitu. Nah, itu aja penjelasan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian nggak bosen mendengarkan dan belajar melalui daring ini.